Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sigma.com bersama Kak Saiful Huda. Pada video kali ini kakak akan bahas mengenai soal-soal jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Namun jangan lupa sebelumnya subscribe dulu channel sigma.com, like dan share ke teman-teman adik-adik semuanya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, terutama untuk adik-adik yang sedang belajar mengenai persamaan kuadrat. Oke? Lanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Jika X sama dengan negatif 1 dan adalah akar dari persamaan X kuadrat min 3X plus C sama dengan 0, nilai C adalah. Jika adik-adik menjumpai soal seperti ini, cara mengerjakannya sangat mudah sekali. Nanti tinggal nilai ini adik-adik substitusi ke sini. Atau kita ganti X-nya itu dengan nilai X sama dengan min 1. Jadi substitusi X sama dengan negatif 1 ke X kuadrat negatif 3X plus C sama dengan 0. Ya, berarti nilai X-nya kita ganti dengan negatif 1. Berarti negatif 1 kuadrat dikurang 3 kali negatif 1 plus C sama dengan 0. Berarti ini berapa adik-adik? Negatif 1 kali negatif 1, 1. Negatif, ini negatif 3 plus C sama dengan 0. Negatif kali negatif positif ya. 1 plus 3 plus C sama dengan 0. Ini jadinya 4 plus C sama dengan 0. C-nya berapa adik-adik? Pindah ya, negatif 4. Berarti jawabannya adalah negatif 4. Nah, mudah ya. Sangat mudah sekali kan? Nah, adik-adik jangan skip videonya. Tonton sampai selesai. Jadi hanya begini nih pembahasannya. Sangat mudah sekali. Berarti kalau ada yang nanti menjumpai soal seperti ini, tinggal substitusi nilai X ke persamaannya. Nah, gitu. Paham ya? Lanjut nih, soal kedua. Diketahui X1 dan X2 adalah akar dari persamaan ini. Nah, ini persamaannya. Dan X1 itu besar dari X2. Tentukan nilai ini. Nah, jadi kita menentukan nilai ini adik-adik. Nilai X1 negatif X2 kuadrat. Berarti ini kita uraikan dulu, jadinya X1 kuadrat. Jadi X1 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, kenapa kurang? Karena tandanya negatif di sini. Plus X2 kuadrat. Nah, begitu adik-adik. Baru ini, nilai ini kita kelompokkan. Jadinya begini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat negatif 2 X1 X2. Nah, X1 kali X2. Ini adik-adik, bentuknya itu menjadi begini. X1, sorry ya, ini kita hapus ya. X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Bentuk dari ini adik-adik. Nah, baru dikurang lagi dengan 2X1 X2. Ini ketika dijumlahkan menjadi X1 plus X2 kuadrat negatif 4 X1 X2. Gitu adik-adik. Ini yang akan kita tentukan, akan kita cari nilainya ya. Baru setelah itu, setelah kita menentukan ini, kita tentukan dulu X1-nya. X1 tambah X2 sama dengan berapa? X1 kali X2-nya. Ya, ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya. X1 kali X2 itu kan rumusnya min B per A. Negatif B, negatif jumlah negatif, berarti jadi positif. 2 per 2, sama dengan 1. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C-nya berapa? C-nya negatif 12 per 2. Negatif 6. Dapat nih kita. Nah, baru kita masukkan ke sini nilainya. Berarti X1, X2 itu, X1 tambah X2 itu 1 kuadrat. Negatif 4 dikali X1 kali X2 itu sama dengan negatif 6. Nah, 1 negatif kali negatif berarti positif 24. 25 jawabannya adik-adik. Ada jawabannya? Ada jawabannya, Kak. Oke, mudah ya? Sangat mudah sekali ya. Adik-adik jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Oke? Lanjut nih kakak ke soal selanjutnya. Persamaan X kuadrat ditambah 5X plus C sama dengan 0. Memiliki akar X1 dan X2. Jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 73, maka C adalah, berarti kita tentukan nilai C-nya. Namun sebelum kita menentukan nilai C, adik-adik harus tahu bentuk dari ini.
Nah, sebelumnya kan udah kita bahas bentuk dari X1 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Nah, ini bentuknya. Nah, baru setelah itu kita tentukan nilai X1 ditambah X2. Nah, dia kan nilainya kan min B per A. Di sini ini kan sebagai B, di sini kan ada angka 1 ya. 1 itu sebagai A, ini sebagai C. Berarti min B. Min 5, negatif 5 per 1. Berarti negatif 5. Nah, berarti X1 kali X2-nya C per 1. Berarti C. Nah, baru kita substitusi ke sini. Ke nilai ini. Jadi hasilnya itu negatif 5 kuadrat dikurang 2 kali C sama dengan 73. Kan nilai ininya, nilai X1 kali X2-nya kan C. Nah, baru negatif 5 kuadrat 25 negatif 2C sama dengan 73. Ini kita pindah ke sini. Negatif 2C sama dengan 73 dikurang 25. Negatif 2C sama dengan 73 kurang 25, 48. C-nya berapa? 48 dibagi negatif 2. Negatif 24. Nah, kita adik-adik. Mudah ya? Ada jawabannya? Ada, Kak. Oke, jawabannya D. Mudah ya? Sangat mudah sekali ya. Oke, Kakak yakin adik masih bisa. Oleh karena jangan skip, tonton videonya sampai selesai. Perhatikan langkah-langkahnya. Oke, lanjut nih ke soal selanjutnya. Diketahui 3 dan negatif 5 adalah akar dari persamaan kuadrat. Akar dari persamaan ini X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nilai B dan C masing-masing adalah, berarti kita tentukan berapa nilai B-nya, berapa nilai C-nya. Oke. Nah, jadi nanti nilai ini adik-adik 3 dan negatif 5 kita substitusi ke sini. Jadi ini kita substitusi ke sini. Namanya substitusi ya. Bagaimana caranya, Kak? Oke, kita lihat ya. Bahasanya begini. Berarti substitusi ya. Substitusi 3 kemana? X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti nilai X-nya kita ganti 3. Berarti 3 kuadrat positif 3B plus C sama dengan 0. 3 kuadrat 9 ditambah 3B plus C sama dengan 0. Berarti 3B plus C sama dengan, kita pindah jadi negatif 9. Ini persamaan pertama. Oke, lalu kita masuk ke yang negatif 5. Berarti sub negatif 5 ke X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti negatif 5 kuadrat berarti ditambah B dikali negatif 5 plus C sama dengan 0. Negatif 5 kuadrat 25. B positif dikali negatif 5B plus C sama dengan 0. Berarti negatif 5B plus C sama dengan negatif 25. Ini sebagai persamaan kedua. Ketika sudah mendapatkan nilai atau mendapatkan persamaan pertama dan persamaan kedua, kita eliminasi. Eliminasi. Nah, dua persamaan itu 1 dan 2. Kita hilangkan salah satu variabelnya ya. Berarti 3B ditambah C sama dengan negatif 9. Negatif 5B ditambah C sama dengan negatif 25. Lalu kita kurangkan. Karena C dikurangi C, habis 0 ya. Berarti 3B dikurangi negatif 5. Berarti negatifnya jadi positif kan? Berarti 8B. Sama dengan negatif 9 dikurang negatif 25. Jadi negatif 25 jadi positif. Positif 16. B-nya berapa? 16 dibagi 8. Sama dengan 2. Dapat nih. B-nya 2 ya. B-nya 2. Kalau adik bisa lihat di pilihan, B-nya 2. Berarti C dan D udah salah. Berarti jawabannya antara B dan A ya. Itu ada ketika adik mengerjakan pilihan ganda, oke. Baru kita nilai B ini kita substitusi ke sini. Substitusi B sama dengan 2 ke
3B plus C sama dengan negatif 9. Berarti nilai B-nya kita kali 2. 3 kali 2 positif C sama dengan negatif 9. 6 ditambah C sama dengan negatif 9. C-nya sama dengan negatif 9, negatif 6. C sama dengan, ini artinya adik negatif 9 ditambah negatif 6. Atau C sama dengan negatif 15. Berarti B-nya negatif 2, C-nya negatif 15. Ya, apa jawabannya adik-adik? Jawabannya ini ya A. Oh, enggak dong, kan B-nya dulu. B-nya berarti 2, ya kan? B-nya 2. Ini berarti B-nya negatif 15, bukan berarti B-nya 2, C-nya negatif. Nah, dia apa jawabannya? Oke? Oke ya, ini kebalik kalau ini kebalik yang A. Oke? Paham ya adik-adik? Bisa ya? Kakak yakin adik pasti bisa. Oleh karena jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Oke? Ya, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel sigma.com, like, komen, dan share ke teman-teman adik-adik semuanya. Jika adik-adik ada pertanyaan, adik-adik boleh langsung komen, atau adik-adik boleh follow Instagram kakak, @saifulhuda1601. Ya, semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dan dapat membantu adik-adik yang sedang belajar mengenai persamaan kuadrat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.